A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman yang istiqomah setiap pekan duduk dalam majelis ilmu akan semakin dikenal oleh para malaikat, terutama malaikat-malaikat yang khusus bertugas mencari majelis-majelis zikir di muka bumi. Saya pernah dulu nyampaikan hadis, Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat banyak, tugasnya berjalan-jalan di gang-gang, di setiap jalan, di gang, di sepanjang, di setiap negeri untuk mencari majelis-majelis ini. Lalu kalau malaikat ini menemukan satu majelis ilmu, maka malaikat ini akan memanggil teman-temannya. Malaikat yang lain dipanggil, berkumpul di majelis itu, kemudian mereka akan membentangkan sayapnya, lalu mendoakan orang-orang yang hadir di dalam ilmu. Jadi kalau kita kadang-kadang tuh berharap banget doa dari orang tua, berharap didoain sama orang soleh, kalau duduk dalam majelis ilmu, yang ngedoain kita tuh bukan cuma orang tua, bukan cuma orang soleh, tapi malaikat. Orang tua kita doanya diijabah, padahal orang tua kita manusia yang kadang bisa ngelakuin kesalahan, tapi Allah mengijabah, apalagi doa ayah nih. Orang soleh doanya juga diijabah, walaupun dia cuma manusia yang kadang juga ngelakuin dosa. Terus kalau orang soleh dengan orang tua yang sama-sama melakukan dosa, doanya diijabah, gimana lagi dengan malaikat yang gak pernah ngelakuin dosa. Jadi yang semangat mencari doa dari para kiai itu sesuatu yang baik, dari para ustadz, dari orang soleh, terutama dari orang tua, ayah dan bundanya, dan mertua kalau ada. Kalau belum ya udah ayah bunda dulu, sabar ya. Kalau yang rajin minta doa kepada orang-orang yang istimewa, berarti harusnya kita lebih rajin lagi meminta doa dari malaikat. Caranya duduk di dalam majelis ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berdialog dengan malaikat itu. Jadi sekarang nih, kalau kita merujuk ke hadis tersebut, berarti kita coba belajar yakin ada dialog antara Allah dengan malaikat ketika ada majelis. Apa dialognya? Allah tanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apa yang mereka lakukan di situ? Lalu malaikat menjawab, dan Allah Maha Tahu jawabannya. Mereka sedang berzikir, memuji, menyebut, mengagungkan Engkau ya Allah. Allah lalu bertanya, apakah mereka pernah melihat aku? Kata para malaikat, tidak pernah ya Allah. Kata Allah, gimana kalau mereka melihat aku? Kata malaikat, kalau mereka pernah melihat Engkau, pasti mereka akan menghabiskan seluruh usianya untuk berzikir dan mengagungkan. Terus Allah nanya lagi, apa yang mereka minta wahai para malaikat? Kata malaikat, mereka memohon surga di sisimu ya Allah, harapkan surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Pasti mereka tidak melakukan apapun dalam hidup kecuali surga. Allah nanya lagi, apa yang mereka berlindung darinya atau takutkan? Malaikat, mereka takut dari azab api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Pasti mereka akan menghabiskan usianya dengan menangis dan berdoa agar terhindar dari azab neraka. Wahai para malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku telah memperkenankan semua harapan dan keinginan mereka. Aku jaminkan untuk mereka surga dan dibebaskan dari api. Ini janji Allah pada para malaikat. Malaikat mengatakan, amin. Tiba-tiba ada malaikat yang qadarullah ya, kita nggak sengaja melihat ada orang di situ tidur. Ya Allah, gimana dengan si fulan yang dia itu cuma tidur di dalam majelis itu, nggak sengaja ikut taklim, dia lagi istirahat di masjid, tiba-tiba ada taklim dan dia jadi kebawa di dalam majelis tersebut. Gak niat ikut taklim, apalagi kalau niat walaupun sama-sama tidur. Niat sih pengen ikut taklim, cuman karena mungkin lelah banget ya, malaman gak tidur,
kenapa nggak tidur? Belum bisa melupakan jawaban yang sangat pahit dari calon mertua. Anak saya udah ada calonnya, kan itu berat, nggak bisa tidur semalaman. Nah, besoknya dia pengen self healing, hadir dalam majelis ilmu. Sampai di sini sakinah, nggak bisa dapat sakinah mawaddah warahmah, dapat sakinah di majelis ilmu. Jadi benar emang yang masih berstatus itu yang masih berstatus sendiri, mungkin salah satu cara untuk kita menjaga ketenangan diri kita. Kalau nggak bisa ngelihat wajah pasangan, minimal kita hadir dalam majelis. Tapi lebih keren lagi hadirnya berdua sih. Tetap angker ya. Nah, ya Allah tuh ada orang tuh, dia cuman tidur doang di situ, cuman mampir, nggak sengaja dan nggak ada niat pengen cari ilmu. Gimana dengan dia? Kata Allah, dia termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan. Artinya nggak tahu nih dia dapat apa yang dijanjikan atau sekedar dapat rahmat, tapi tetap dapat kebaikan, padahal nggak sengaja. Gimana yang sengaja? Gimana yang udah prepare, yang udah diniatin, yang udah kepengen banget datang jauh-jauh? Pasti al jaza wa ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kita. Jadi bahagialah teman-teman yang insya Allah apa yang teman-teman lakuin hari ini akan jadi berita gembira nanti di padang mahsyar. Tiba-tiba kok masuk golongan yang keren banget, wajah-wajah mereka bercahaya. Kenapa saya masuk golongan ini? Kamu adalah golongan yang kedua dari 7 golongan yang dapat naungan Allah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita coba mengambil beberapa booster atau motivasi, bukan dari saya, tapi dari seseorang yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin boosternya itu tidak ada di YouTube, tidak ada di Instagram, tapi followersnya memang banyak sih orang, cuman dalam bentuk yang berbeda. Kita coba belajar mencari motivasi dan nge-booster hati kita dari sosok Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim yang punya aplikasi Al-Quran, coba buka HP-nya surat 31, surat Luqman. Kisah tentang Luqman di dalam ayat itu disebutin di ayat 12 sampai ayat 19, satu halaman. Surat 31, surat Luqman, dari ayat 12 sampai ayat 19. Kita tilawah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha berpuji. Teman-teman, kalau kita baca surat ini, nanti kita akan menemukan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari Luqman. Ada di halaman yang tadi kita baca, ayat 12 sampai ayat 19. Itu semuanya isinya nasihat Luqman kepada manusia. Siapa Luqman? Luqman ini kalau di antara umat Nabi Muhammad mirip dengan Uwais Al-Qarni. Ada ulama yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam. Cuman memang dia bukan nabi, tetapi dia orang soleh yang istimewa. Kan orang soleh itu
ada banyak di zaman para nabi. Kayak di zaman Nabi Sulaiman, orang solehnya yang gak terkenal tapi keren siapa? Di zaman Nabi Sulaiman. Hamba Allah yang bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina cuma dengan sekedip mata. Sampai jin ifrit aja butuh waktu beberapa jam, kayak kecepatan pesawat. Jadi kalau kata ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa bawa singgasana Balqis yang ada di Yaman. Yaman Palestina itu kalau naik pesawat kurang lebih, kalau nggak salah 4 jam. Saya bisa bawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maksud sebelum engkau bangun ini, kata ulama tafsir, sebelum rapat selesai. Dan rapat waktu itu kurang lebih ya 2 jam, 3 jam lah. Berarti kecepatan ifrit itu kecepatan pesawat. Sebelum rapat selesai, singgasana itu sudah ada di hadapan engkau, wahai Sulaiman. Terus tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang gak dikenal. Bahkan di Al-Quran juga gak disebutin namanya, saking gak terkenal. Jadi jangan remehkan orang yang followersnya dikit. Belum tentu yang selebgram lebih soleh dan lebih istimewa daripada yang biasa. Bisa jadi yang orang gak dikenal siapa-siapa, tapi dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para malaikat. Kan yang paling penting Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nge-like ya setiap postingan kita. Dan kalimat like dari Allah itu radhiyallahu anhu, itu penting banget. Kalau kita like-nya like manusia, kalau sahabat like-nya like pencipta manusia radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Ada kata lagi? Gak ada kan? Gak mungkin juga saya ngaku-ngaku radhiyallahu an, dan gak ada juga orang yang sepakat mengatakan Hanan itu sih radhiyallahu an juga, gak ada kan ya? Berarti belum dapat like dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dapat like dari manusia. Nah, laki-laki yang di zaman Sulaiman juga mirip dengan Luqman, walaupun kalau Luqman disebutin namanya. Di zaman Nabi Isa ada orang kayak gini, di zaman Nabi Daud ada, di zaman Nabi Musa ada, banyak. Di zaman Nabi Musa salah satunya Khidir. Gak terkenal, tapi dia punya kelebihan. Sampai selebgram seperti Musa aja belajar kepada Khidir. Laki-laki ini berdiri mengatakan, ya Sulaiman, izinkan saya membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina dalam sekedip mata aja. Sekedip mata dalam bahasa kiasan ini artinya selama jarak antara orang yang datang dari kejauhan belum jelas siapa sampai menjadi jelas. Kurang lebih sekitar 5 menit. Sekejap mata itu bukan satu kedipan mata ya. Tapi bahasa kiasan, kata ulama tafsir, kalau ada yang datang dari jauh tuh, itu siapa ya? Kayak asa kenal gitu. Nah, sampai benar-benar jelas, kira-kira berapa menit kalau dia jalan kaki? Dari orangnya agak-agak asa kenal sampai kenal. Berapa? Sampai 5 menit? Tergantung jalannya ya. Kalau dia jalannya normal, ya paling lama 5 menit lah. Nggak sampai lah, semenit juga udah jelas. Oh iya si Fulan. Walaupun kadang-kadang ada yang dari jauh juga udah ketahuan. Saking kita menandain banget ya. Wah dia datang ya ternyata. Ya udah ketahuan. Dari wanginya, wah ada harum tertentu nih. Udah khas gitu teh. Siapa yang wanginya khas di antara sahabat? Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab lewat satu lorong atau satu gang, cewek-cewek Mekah langsung nyari-nyari mana Mus'ab. Karena parfum yang dipakai Mus'ab itu nggak ada di Mekah. Satu-satunya yang pakai parfum itu cuma Mus'ab. Sampai Mus'ab kalau nyuci baju, orang-orang rebutan pengen nyuci baju Mus'ab biar disatuin dengan baju mereka sehingga aroma wanginya pindah ke baju mereka. Ini sahabat Nabi yang namanya Mus'ab. Selebgram zaman sahabat lah yang paling keren. Nah, laki-laki ini bilang, saya bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina kurang lebih 5 menit. Hingga akhirnya Sulaiman memberi izin, tiba-tiba singgasana itu sudah ada di depan Sulaiman dengan Balqis-Balqisnya. Ini artinya ada orang yang hebat tapi nggak terkenal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Sehingga di sini ada pelajaran apa teman-teman? Ikhlas. Luqman salah satu di antara simbol keikhlasan. Dia hidup di zaman para nabi, tetapi dia tidak dikenal seperti para nabi. Uwais Al-Qarni juga kayak gitu, simbol keikhlasan. Tidak diketahui kehebatannya oleh manusia, tapi diketahui kesolehan, kehebatan, keistimewaannya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lah yang mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kehebatan Uwais kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu sahabat Nabi mencari Uwais, ketahuanlah oleh orang banyak bahwa Uwais itu bukan orang biasa, orang istimewa. Jadi nggak usah khawatir kalau kita ngelakuin satu kebaikan terus nggak ada yang lihat. Justru ketika kita mengharapkan apresiasi dari manusia, maka kita kehilangan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus pilih. Kadang-kadang kita harus milih di hati kita nih, mencari penghargaan dari Allah, mencari nilai di mata Allah, atau mencari poin di mata manusia. Rating siapa yang kita cari, like siapa yang kita harapin nih, like dari Allah atau like dari manusia. Ini soal hati ya, bukan soal gimana kita memposting sesuatu. Kadang-kadang secara zahir kita emang ngeposting sesuatu yang buat manusia nge-like, tapi bukan itu yang kita cari. Ini masalah apa yang diharapin oleh hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi putus asa, berkecil hati, merasa kayak nelangsa gitu. Kalau ada kebaikan yang kita lakuin, orang nggak tahu. Ada kebaikan yang kita lakuin, orang nggak menghargai. Ada kebaikan yang kita lakuin, malah orang menafikan gitu, mengingkari. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun, syahidun. Allah Maha tahu, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha basir, Maha melihat. Dan nggak ada yang sehingga akhirnya Allah mengisahkan kisah laki-laki itu di zaman Sulaiman. Dikisahkan juga nanti laki-laki di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan juga laki-laki di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak banget nih orang-orang kayak gini. Termasuk yang kalau kita baca surat Yasin, Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada kan ayat gitu ya? Datanglah seorang laki-laki dari tengah kota, berjalan terburu-buru, pengen menyelamatkan para nabi yang lagi mau dibunuh oleh Bani Israil. Siapa laki-laki itu? Gak ada namanya. Kalaupun ada, tebakan dari para ulama Habib An-Najjar, tapi itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Hanya interpretasi ulama, entah benar entah enggak. Al-Quran sendiri nggak nyebutin namanya, tapi Allah menyebutkan kisahnya. Ini berarti orang istimewa. Itu juga dengan istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun ada namanya di Al-Quran? Nggak ada, yang ada Imratu Fir'aun, istri Fir'aun. Kenapa disebutin namanya, disebutin kisahnya? Karena dia istimewa. Walaupun orang tidak menyebut-nyebut nama dia seperti menyebut-nyebut nama Musa atau Harun. Itu juga dengan Uwais Al-Qarni. Uwais itu kalau menurut saya ikhlasnya udah teruji banget. Dia menghilang gara-gara dipuji. Kalau kita kan menghilang gara-gara dicela ya, pundung kan. Coba kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi nih, kita udah habis-habisan, nggak dihargai, akhirnya pundung kan, left group. Saya pengen kita sekali-kali coba nih ya, left group gara-gara dipuji. Saya nggak tahu. Ya live group loh, ada masalah apa ya? Dijapri sama teman-teman kita. Oh kenapa live group ada masalah? Kita ada sikap yang gak berkenan? Saya gak suka dipuji-puji. Live group. Gara-gara dipuji live group. Ini Masya Allah nih, karena kemarin kita karena ditraktirin atau apalah gitu-gitu, banyak disebutin kebaikan-kebaikan yang kita baru lakuin. Kita gak nyaman, akhirnya live group. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni loh teman-teman. Kan awalnya dia gak terkenal sama sekali nih. Nabi yang nge-mention tentang dia kepada Umar. Kata Nabi, ya Umar, kalau nanti kamu punya kesempatan, carilah laki-laki dari Yaman, namanya Uwais. Dia tinggal di sebuah desa namanya Qaran, sehingga disebut Uwais Al-Qarani. Kayak kita, Hanan Al-Antapani, tinggal di Antapani kan, jadi Uwais Al-Qarani, tinggal di Qaran. Dan dia punya ciri-ciri khasnya itu di perutnya ada bekas penyakit kulit yang gak sembuh, karena dulu seluruh tubuhnya berpenyakit. Dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kulit saya, tapi sisakan sedikit di bagian perut, biar saya selalu ingat nikmat Allah. Allah sembuhkan persis kayak diminta oleh Uwais. Kita kan kalau berdoa jarang persis banget ya diijabah, karena doa kita kurang bagus, mungkin Allah memberikan yang lebih baik. Kalau Uwais, gimana dia minta gitu Allah kasih, saking luar biasanya Uwais. Nah cari dia Uwais, kalau ketemu dia, nah ini ada sesuatu yang istimewa banget nih. Rasul mintalah doa dari Uwais, Uwais nggak ditolak. Umar disuruh minta doa kepada Uwais. Padahal seluruh ulama sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Gak ada ulama yang bilang Uwais lebih utama daripada Umar. Semua sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Pertama generasinya sahabat, Uwais tabi'in. Sahabat lebih baik daripada tabi'in.
khairun nas, mana sih hadisnya? Sebaik-baik generasi, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah generasi aku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya yang setelahnya. Artinya sahabat lebih baik daripada tabi'in. Tapi yang lebih baik ini disuruh minta doa kepada orang yang di bawahnya. Uwais. Berarti ada yang istimewa pada Uwais yang nggak ada pada Umar. Tapi secara umum Umar lebih istimewa daripada Uwais. Kayak Musa dengan Khidir. Secara umum Musa lebih utama daripada Khidir. Tapi ada satu hal yang Khidir punya, Musa nggak punya. Kan selalu gitu ya. Nggak ada manusia yang sempurna di segala gitu. Akhirnya Umar nyari Uwais, kita tahu ceritanya, orang-orang meremehkan Uwais. Ngapain sih Amirul Mukminin, presiden kok nyari orang kayak Uwais gitu, penjaga ternak jamaah haji dari Yaman. Oh kalian nggak tahu siapa Uwais, kalau kalian tahu kalian nggak akan ngomong kayak gitu, pasti langsung sekarang juga kalian following, kata Umar. Akhirnya Umar nyari di daerah Arafah, padang Arafah, ketemu laki-laki yang lagi jaga ternak-ternak jamaah haji Yaman. Ternyata itu Uwais. Ketemu minta doa dari Uwais. Baru orang-orang tahu ternyata Uwais itu orang yang dimention sama Nabi. Gak ada satupun tabi'in yang dimention sama Nabi dengan namanya. Ada yang dimention sama Nabi tapi tidak dengan namanya. Kayak misalnya Muhammad Al-Fatih. Itu kan dimention sama Nabi ya. Nanti akan muncul satu pasukan terbaik, sebaik-baik amir-amirnya dan seterusnya, hadis secara umum. Tapi gak disebut namanya Muhammad. Nama belakangnya Al-Fatih gak disebut. Cuma disebut negerinya Konstantinia atau Konstantinopel. Uwais disebut namanya, disebut ciri-cirinya, disebut nama desanya, disebut keistimewaannya. Baru orang-orang mulai tahu, mulailah berbondong-bondong datang ke Uwais. Uwais, yang tadi berangkat Uwais bawa ternak, sekarang pulang Uwais diarak. Bayangin, tadi berangkat dari Yaman ke Mekah, Uwais yang bawa ternak-ternak mereka di belakang. Sekarang pas pulang ke Yaman, Uwais diarak ramai-ramai. Uwais kayak juara gitu, champion. Tentu nggak pakai you are the champion gitu ya, pulang Uwais tuh sebagai tokoh luar biasa. Sampai di Yaman orang-orang udah menanti kedatangan Uwais karena berita tentang Uwais itu udah sampai di Yaman. Udah banyak banget orang yang menunggu kedatangan Uwais. Pas Uwais datang di sepanjang jalan masuk gerbang Yaman itu orang menunggu Uwais seolah-olah kayak Nabi baru hijrah. Al-badru alaina. Wah rame aja. Uwais jadi gak nyaman diperlakukan. Kalau kita kan senang, keren juga nih di gitu ya. Uwais gak nyaman diperlakukan. Ini istimewanya Uwais. Akhirnya dia live. Baru masuk rumah orang-orang udah pada ngantri. Terus udah ada panitia. Entah siapa yang bikin, mungkin RT RW langsung bentuk panitia gitu kan. Daftar, ngapain? Minta doa. Yang jomblo datang ke Uwais pulang nikah. Enak juga ya di zaman Uwais ya. Tinggal minta, Uwais mau minta doa apa? Saya mau nikah, ini orangnya. Jadi bukan ke dukun, bawa aja fotonya sekalian, ini orangnya. Kalau ke dukun kan bawa foto, bawa rambut ya. Uwais bawa foto aja di Instagramnya. Oh ya, saya following dulu ya. Bahaya. Nah, udah gitu orang berbondong-bondong pengen minta doa dari Uwais. Uwais menghilang. Raib aja nggak tahu kemana. Live, nggak mau dipuji-puji, nggak mau dihormati, nggak mau dipuja, nggak mau jadi saleh. Hilang. Ketemu. Kalau nggak salah di Basroh. Ada seseorang yang lagi musafir, terus mampir di sebuah rest area istirahat. Lihat seorang laki-laki lagi berzikir di sebelah sungai gitu. Kasih tanya, nama anda siapa? Uwais. Uwais yang mana nih? Dari mana asalnya? Dari Yaman. Yaman dari desa Koron. Oh ini Uwais Al-Qarani. Ramai lagi berbondong-bondong orang mampir di rest area itu. Tiba-tiba rest area 97 itu, wah ramai aja. Wah semua orang pada mampir. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta jangan lupa mampir di situ ya gitu modelnya. Semua mampir di tempat Uwais tinggal. Raib lagi. Gak mau banget sama sekali dipuja sendiri. Raib, hilang, ketemu. Dalam satu peperangan kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab, ketemu Uwais di antara para syuhada sudah meninggal dunia, habis berjihad, syahid di jalan Allah. Coba, ini orang yang luar biasa, gak terkenal, gak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu dan memberitahu kepada kita Rasulullah Sallallahu. Itu juga Luqman, kurang lebih seperti itu. Cuman di zaman yang berbeda. Menurut saya selalu ada orang kayak gitu di setiap zaman. Cuman kalau dulu dimention di Al-Quran, kalau sekarang kita harus cari sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa orang yang kita anggap biasa-biasa aja itu orang yang memang benar-benar biasa. Enggak, belum tentu. Kadang kita ngeremehin orang tua kita, kadang kita ngeremehin pasangan kita, padahal mungkin dia lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang selama ini kita puja-puja. Kayak ada orang yang baru hijrah misalnya, dia muja ustadznya banget.
Sampai ketika orang tuanya ngasih nasihat, dia nggak mau dengar. Ayah tahu apa, mak tahu apa gitu. Belum tentu orang tua kita yang nggak tahu banyak tentang agama, berarti dia bukan siapa-siapa di mata Allah. Mungkin kelebihan dia bukan ilmu agama, kelebihan dia bukan ceramah, kelebihan dia bukan dakwah, tapi kelebihan dia adalah sabar dan tulus banget mendidik, membesarkan, mengandung, menyusui kita sejak kita kecil, dan itu sesuatu yang istimewa. Berarti kita punya Uwais di rumah kita masing-masing. Kita punya Uwais, atau dalam bahasa lain punya Luqman, punya laki-laki di zaman Sulaiman itu di rumah kita masing-masing. Atau di kampung kita juga ada mungkin ustadz atau kiai ajengan yang mungkin gak terkenal, dia cuma ngajar-ngaji anak-anak di kampung. Saya kenal beberapa orang di situ kayak gitu di daerah Cianjur pedalaman. Beliau yang menanggung biaya listrik musola yang beliau ngajar. Anak-anak itu belajar ke beliau gratis, terus biaya listrik setiap bulan beliau yang tanggung dari hasil panen beliau yang memang pas-pasan, gak terlalu banyak. Ini orang luar biasa, gak ada yang kenal sama beliau. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan saya kenal beliau. Saya tahu, oh ini Uwais di zaman ini, salah satunya. Orang-orang kayak gini, kalau kita ketemu, jangan sia-siakan kesempatan, langsung minta. Kayak tadi, pengen ketemu Uwais karena statusnya masih sendiri, ada Uwais di zaman kita. Siapa? Ayah kita mungkin? Siapa? Orang kiai yang tidak terkenal, kiai biasa aja, tetapi justru karena dia biasa aja, Allah lebih mencintai dia mungkin. Karena keikhlasan dan kerendahan hatinya.